Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang telah ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, kaifa talaqqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Bagaimana Nabi SAW menerima Al-Quran. Talaqan Nabi SAW, Nabi SAW menerima Al-Quran biwasitati aminil wahyi, yaitu melalui perantara malaikat yang dipercaya membawa wahyu, yaitu Jibril alaihissalam. Wa Jibrilu, sedangkan Jibril itu talaqahu, menerima Al-Quran an Rabbil Izzah, daripada Tuhan yang mulia Jalla Jalaluhu, yaitu Allah. Wa laysa li Jibrili al-amin siwa tablighi kalamillah, dan tidaklah bagi Jibril, yang mana Jibril adalah malaikat yang dipercaya untuk membawa wahyu, tidak ada bagi Jibril siwa tablighi kalamillah, kecuali hanya menyampaikan kalam Allah, wa ihaihi, dan menyampaikan wahyu Allah li Rasul, kepada Rasul. Fallahu jallat hikmatuhu, maka adapun Allah yang maha agung hikmahnya, qad anzala kitabahul muqaddasa, sungguh Allah telah menurunkan kitabnya al-muqaddasa, yang disucikan. Allah menurunkan kitabnya ala khatami anbiya'ihi, kepada penutup para nabinya, biwasitati aminil wahyi Jibril, yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Wa 'allamahu Jibrilu lirrasul, kemudian Jibril mengajarkan wahyu tadi kepada Rasul. Wa ballaghahu ar-rasulu li ummatihi, dan Rasul menyampaikan wahyu tadi kepada umatnya. Waqad wasafallahu Jibril alaihissalam bi annahu aminun alal wahyi, dan sungguh Allah telah mensifati Jibril dengan bahasanya Jibril itu adalah aminul wahyi, aminun alal wahyi, malaikat yang dipercaya untuk membawa wahyu. Yuballighuhu, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, kama sami'ahu anillah, sebagaimana Jibril mendengar wahyu tadi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar ucapannya utusan Allah yang mulia, yaitu Jibril. Dzi quwatin, Jibril tadi memiliki kekuatan, indadil arsy makin, di sisi pemilik arsy, makin lagi memiliki kedudukan. Muta'in, Jibril tadi ditaati, sama, yaitu di langit. Amin lagi, Jibril tadi adalah malaikat yang dipercaya. Wa qala ta'ala fi wasfihi aidan, dan Allah SWT berfirman di dalam mensifati Jibril juga. Allah SWT berfirman, nazala bihir ruhul amin. Nazala, telah turun, bihi, dengan membawa Al-Quran, ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal mungzirin, supaya engkau menjadi termasuk daripada orang-orang yang memberi peringatan. Amma haqiqatul kalam, adapun hakikat kalam, wa haqiqatul munazzal, dan hakikat sesuatu yang diturunkan, yaitu wahyu, fa innama huwa kalamullah, sesungguhnya itu adalah kalam Allah. Wa tanzilu rabbil alamin, dan itu adalah turun daripada Tuhan semesta alam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, latulaqqal qur'ana, benar-benar diberi Al-Quran, min ladun hakimin alim, dari sisi Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Waqad kana, dan sungguh adalah, sholawatullahi alaihi, adalah Nabi SAW
Beliau ini yu'ani inda nuzulil Quran syiddatan. Beliau merasakan ketika turunnya Al-Quran syiddatan, kepayahan. Wakana, dan adalah Nabi SAW itu yuhawilu, beliau berusaha ayyajhada nafsahu, melawan hawa nafsu beliau, min ajli hifdzil Quran, untuk dalam rangka menghafal Al-Quran. Fayukarrirul qira'ata, kemudian Nabi SAW mengulang-ulang bacaan Al-Quran ma'a Jibril, bersama Jibril. Hina yatlu alaihil Qur'ana, ketika Jibril membacakan kepada Nabi Al-Qur'ana, Al-Quran. Khasyata ayansahu, karena Nabi khawatir Nabi akan melalaikan Al-Quran, melupakan Al-Quran, atau yudayya'u alaihi syai'un minhu, atau akan tersia-siakan alaihi, atas Nabi, syai'un, sesuatu, minhu, daripada Al-Quran. Fa'amarallahu subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi bil insad, dengan supaya Nabi memperhatikan, wasukut, dan supaya Nabi diam, inda qiraati Jibril alaihi, ketika Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi. Watma'annahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan Nabi, meyakinkan kepada Nabi, bi'annahu, bahwasanya Allah SWT saya ja'alu hadzal Qur'ana, Allah akan menjadikan Al-Qur'an ini mahfuzan, terhafal, fi sadrihi, di dalam dadanya Nabi. Fala yata'ajjalu fi amrihi, sehingga Nabi tidak perlu tergesa-gesa di dalam perkaranya, wala yajhad nafsahu fi talaqqihi, dan Nabi tidak perlu menyusahkan dirinya di dalam menerima Al-Quran. Allah SWT berfirman, wala taj'al bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Wala taj'al bil Qur'an, dan janganlah kamu tergesa-gesa terhadap Al-Quran, min qabli ayyuqda ilaika wahyuh, sebelum wahyu tadi disempurnakan kepadamu. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku, ilman, ilmu. Wa amma takaffulullahi subhanahu wa ta'ala lahu bil hifdzi, adapun jaminan Allah lahu terhadap Nabi bil hifdzi, dengan menghafal Al-Quran, faqad ja'a fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, sungguh jaminan tadi telah datang di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman, wala tuharrik bihi lisanaka, jangan engkau gerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran, lita'jala bihi, karena engkau ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya alaina, atas tanggung jawab kami, jam'ahu, mengumpulkan Al-Quran, wa qur'anah, dan bacaannya. Fa'idha qara'nahu, maka apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran tadi, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Thumma inna alaina bayanahu, kemudian atas tanggung jawab kamilah bayanahu, penjelasan Al-Quran. Waqad kana Jibrilu yudarisun Nabiya sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana fi Ramadan, dan adalah Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertadarus Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Artinya Nabi dan Jibril itu saling bergantian di dalam membaca Al-Qur'an. Fayanzilu Jibril ala Rasul wa yastami'u lahul Qur'an, kemudian Jibril turun kepada Rasul, wa yastami'u, dan Jibril mendengarkan lahu bagi Nabi Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Fayaqra'ur Rasul, kemudian Rasul membaca baina yadaihi, di hadapan Jibril, wa Jibrilu, sementara Jibril yastami'u, mendengar bacaan Nabi. Wa yaqra'u Jibril, dan Jibril membaca, wan nabiyyu yastami'u, dan sementara Nabi itu mendengar bacaannya Jibril. Wa hakadha yudarisuhu fi kulli Ramadan. Demikianlah Jibril bertadarus dengan Nabi pada setiap bulan Ramadan. Ma nazala minal Qur'an, apa yang turun daripada Al-Qur'an, marratan wahidatan, satu kali. Wa qabla wafatihi, dan sebelum wafatnya Nabi SAW, nazala alaihi Jibril marrataini, Jibril turun kepada Nabi marrataini, dua kali, fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Fayudarisuhu Al-Qur'ana, kemudian
Nabi Jibril bertadarus dengan Nabi membaca Al-Quran hatta laqad sya'ara alaihi salatu wassalam, sehingga laqad sungguh sya'ara Nabi merasa alaihi salatu wassalam, Nabi merasa min nuzuli Jibril marataini alaihi, disebabkan turunnya Jibril kepada Nabi 2 kali. Nabi merasa bidunuwi ajalihi, dekatnya ajal beliau. Wa qala li Aisyah, dan Nabi berkata kepada istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, inna Jibril, adalah Jibril, kana yanzilu, turun alayya kepadaku, fayudarisunil Qur'ana maratan wahidatan fi Ramadan, kemudian Jibril bertadarus Al-Qur'an denganku 1 kali di dalam bulan Ramadan. Wa qad nazala alayya hadzal am, dan sungguh Jibril turun kepadaku hadzal ama, pada tahun ini, marataini 2 kali. Wa ma arani, dan hal itu tidak menampakkan kepadaku illa kecuali qadik taraba ajali, kecuali sungguh ajalku telah dekat. Wa qad kanal amru kadzalika, dan sungguh perkaranya itu memang demikian. Faqadin taqala fi dzalikal am, sungguh Nabi telah berpindah fi dzalikal am, pada tahun itu, ila jiwari rabbih subhanahu wa ta'ala, kepada sisinya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawatullahi wasallamuhu alaihi. Wangqata'a, dan terputus biwafatihi, dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah terputus nuzulul wahyi, turunnya wahyu. Amma kaifa talaqqa Jibril Qur'an anillah, adapun bagaimana talaqqa, menerima siapa Jibrilul Qur'ana, bagaimana Jibril menerima Al-Qur'an anillah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Faqad taqaddama, sungguh telah terdahulu ma'ana, bersama kita, annahu, bahasanya Jibril kana samaan adalah Jibril itu mendengar, haitsu, di mana, sami'a minallah, di mana Jibril mendengar minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala, hadzal ayati, ayat-ayat ini. Fanazala, kemudian Jibril turun biha, dengan membawa ayat-ayat ini, ala Rasulillah, kepada Rasulullah. Qala al-Baihaqi, telah berkata siapa Imam Baihaqi, fi makna qaulihi, di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yuridu, Allah SWT menghendaki, wallahu a'lam, Allah menghendaki, inna asma'nal malaka, sesungguhnya kami memperdengarkan kepada malaikat, wa afhamnahu, kemudian kami memberikan pemahaman Al-Quran tadi, iyahu, kepada malaikat tadi, wa anzalnahu, dan kami menurunkan Al-Quran, bima sami'a, sesuai dengan apa yang malaikat tadi dengar. Intaha, selesai perkataan Imam Baihaqi. Wa makna hadza, maknanya ini adalah anna Jibril, bahasanya Jibril itu akhadhal Qur'ana, Jibril mengambil Al-Qur'an minallah, anillah, daripada Allah Subhanahu wa taala, samaan dengan cara mendengar. Wa yu'ayyiduhu, dan yang menguatkan hal itu adalah maruwiya, sesuatu yang diriwayatkan, fil hadis syarif, di dalam hadis yang mulia. Nabi SAW beliau bersabda, idza takallamallahu bil wahyi, ketika Allah SWT berbicara dengan wahyu, akhadatis sama'ah rajfatun syadidatun, maka menimpa kepada langit rajfatun syadidatun, getaran yang sangat dahsyat, yaitu langit tadi bergetar dengan getaran yang sangat dahsyat. Min khaufillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a ahlus sama', maka ketika penduduk langit mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala tadi, su'iqu, mereka semuanya pingsan. Wa kharru, dan mereka semuanya tersungkur sujadan, bersungkur sujud. Fayakunu, maka menjadilah awaluhum, pertama kali di antara mereka, yarfa'u ra'sahu, yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimullah biwahyihi, kemudian Allah SWT bercakap-cakap dengan Jibril, biwahyihi, dengan wahyunya Allah, bima arada, dengan apa yang Allah kehendaki. Fayantahi bihi, kemudian Jibril menyampaikan wahyu tadi ilal malaikah, kepada para malaikat. Fakullama, maka setiap kali marra bisamain, Jibril melewati langit, sa'alahu ahluha,
Maka penduduk langit bertanya kepada Jibril, "Madza qala Rabbuna?" Apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kita? Qala, maka Jibril menjawab, "Al-haq." Fayantahi, maka Jibril menyampaikan bihi wahyu tadi haitsu umira, sebagaimana Jibril diperintahkan. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Qala Az-Zarqani, telah berkata Imam Az-Zarqani fi kitabihi, di dalam kitabnya beliau yang berjudul Manahilul Irfan, beliau mengatakan waqad asaffa ba'dun nas, sungguh telah disesalkan sebagian manusia, faza'ama, karena mereka telah menyatakan ana Jibril, bahasanya Jibril kana yanzilu ala nabi, adalah Jibril turun kepada nabi bima'anil Quran, dengan makna-makna Al-Quran. War Rasul, sementara Rasul itu yu'abbiru anha, beliau mengungkapkan makna-makna Al-Quran tadi bilughatil Arab, dengan bahasa Arab. Wa za'ama al-akharun, dan yang lainnya juga menyangka anna lafdhah, bahwasanya lafaz itu li Jibril, milik Jibril, wa annallaha kana yuhi ilaihil makna faqat, dan adalah Allah SWT itu mewahyukan kepada Jibril al-makna faqat, maknanya saja. Wakilahuma, dan adapun keduanya itu qaulun batilun, itu adalah ucapan yang batil, athimun, lagi ucapan yang dosa. Musadimun, yang mana ucapan tadi itu bertentangan li surihil kitab, kepada penjelasan kitab, wa sunnati, dan sunnah, yaitu hadis, wal ijma', dan kesepakatan para ulama. Wala yusawi, dan perkataan tadi itu tidak sebanding dengan qimatal midad, dengan nilai tinta alladzi yang yuktabu bihi, yang ditulis dengannya. Wa aqidati, dan aku meyakini annahu, bahasanya ucapan tersebut itu adalah matsusun, yaitu sesuatu yang diselipkan alal muslimin, ke atas kaum muslimin, fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka. Wa illa, kalau jika tidak demikian, fa kaifa yakunul Qur'anu hina idzin mu'jizatan, maka bagaimana Al-Qur'an itu menjadi mukjizat ketika itu, ketika lafal Al-Qur'an tadi dari Jibril kemudian diubah oleh Nabi. Bagaimana hal itu Al-Qur'an tadi itu menjadi mukjizat ketika itu? Wal lafdhu, sementara lafaz itu li Muhammadin, milik Muhammad, au li Jibril, atau milik Jibril. Thumma kaifa, kemudian bagaimana tasihhu nisbatuhu inallah, bagaimana benar penisbatan lafaz tadi kepada Allah. Wal lafdhu, sementara lafaz itu laisa lillah, bukan milik Allah. Ma'an Allah yaqul, bersama Allah SWT berfirman, hatta yasma'a kalam Allah, sampai atau sehingga dia mendengar kalam Allah. Ila ghairi dzalika mimma yatulu bina tafsiluhu, dan yang lain-lainnya yang mana perinciannya itu panjang. Halis sunnatun nabawiyatu biwahyin minallah, apakah sunnah Nabi, hadis Nabi itu adalah wahyu daripada Allah? Taqaddama ma'ana, telah terdahulu bersama kita, annal Qur'an al-Karimah, bahasanya Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Wa makna dzalika, adapun maknanya adalah annal lafdha wal makna, adapun lafaz dan maknanya huwa min indillah, itu adalah dari sisi Allah. Wala takhla, dan tidak ada campur tangan li Jibril, bagi Jibril, au li Muhammadin, atau bagi Muhammad, fihi, di dalam Al-Quran, siwa, kecuali at-tabligh anillah, kecuali hanya menyampaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma sunnatun nabawiyatu, adapun sunnah Nabi, yaitu hadis, fa innaha, sesungguhnya hadis sunnah Nabi itu biwahyin kadzalika minallah, itu adalah wahyu juga daripada Allah. Walakinnal lafdha li Rasul, akan tapi lafadznya itu daripada Rasul, wal makna, sementara maknanya min indillah, daripada sisi Allah. Li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah SWT berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi itu daripada hawa nafsu, tidak lain hal itu adalah wahyu yang diwahyukan.
Waqad naqala Suyuti, dan Imam Suyuti beliau telah menukil anil Juwaini daripada Imam Juwaini annahu qala, bahasanya beliau berkata, kalamullahil munazzalu qisman, adapun kalam Allah yang diturunkan itu ada dua. Qismun, satu macam, qalallahu li Jibril, Allah SWT berfirman kepada Jibril, qul, katakanlah wahai Jibril, lin nabi, kepada nabi, alladzi anta mursalun ilaihi, yang mana engkau diutus kepada nabi tersebut. Innallaha yaqul, sesungguhnya Allah SWT berfirman, if'al kadza wa kadza, lakukanlah ini dan itu, wa amara bi kadza wa kadza, dan Allah memerintahkan ini dan itu. Fa fahima Jibrilu ma qalahu rabbuhu, kemudian Jibril memahami apa yang disampaikan oleh Tuhannya. Tsumma nazala ala dzalikan nabi, kemudian Jibril turun kepada nabi itu, wa qala lahu ma qalahu rabbuhu, dan berkata Jibril lahu kepada nabi tersebut sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhannya. Walam takunil ibaratu tilkal ibarah, dan ibarat itu bukanlah ibarat itu. Artinya ungkapan Jibril bukanlah ungkapan Allah. Kama yaqulul maliku, sebagaimana raja berkata liman, kepada orang yathiqu bihi, yang raja tadi percaya kepada orang itu. Raja berkata kepada orang kepercayaannya, qul, katakanlah, li fulanin, kepada fulan, yaqulu lakal maliku, raja berkata kepadamu, ijtahid fil khidmah, bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berkhidmah. Wajma' jundaka, dan kumpulkanlah tentaramu lil qital, untuk berperang. Fa in qala rasul, maka jika utusan tadi berkata, yaqulu laka maliku, raja berkata kepadamu, la tatahawan, jangan engkau menyepelekan, fi khidmati, di dalam melayaniku, wala tatrukal junda, dan janganlah engkau meninggalkan tentara, yatafarraqu, tercerai-berai. Wa hutsahum alal qital, dan doronglah, motivasilah mereka, tentara tadi, untuk berperang. Ila akhirihi, sampai akhirnya. La yunsabu ila kadzibin wala taksirin, perkataan utusan tadi itu tidak bisa dinisbatkan kepada kebohongan dan keteledoran. Kenapa? Karena antara perkataan raja dan perkataan utusannya tadi itu sama di dalam makna. Maknanya tadi itu sama. Raja mengatakan ijtahid fil khidmah, sementara utusan tadi mengatakan la tatahawan fi khidmati. Artinya secara makna ini sama, sehingga tidak bisa dinisbatkan kepada kebohongan dan keteledoran. Nah, ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Qismun akharu, bagian yang lainnya, qala Allah Ta'ala li Jibril, Allah SWT berfirman kepada Jibril, iqra' alan nabi hadzal kitab, bacakan kepada nabi hadzal kitab ini. Fanazala bihi Jibrilu, kemudian Jibril turun membawa kitab tersebut, minallah, daripada Allah SWT, min ghairi taghyirin, tanpa merubah. Kama yaktubu maliku, sebagaimana raja menulis kitaban, sebuah surat, wa yusallimuhu, dan raja tadi menyerahkan surat tadi, ila aminin, kepada orang kepercayaannya, wa yaqulu, dan raja tadi berkata, iqra'hu ala fulanin, bacakan suratku ini kepada fulan. Qala al-Suyuti, Imam Suyuti berkata, Al-Quran huwa qismu tsani, Al-Quran ini adalah bagian yang kedua. Wal qismul awal, sementara yang pertama tadi, huwa sunnah, itu adalah hadis Nabi. Wa min huna, dan dari sini, jaza, boleh, riwayatus sunnah, meriwayatkan hadis, bil makna, dengan makna, bi khilafil Quran, berbeda dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam.